Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rahayu. Stambuk saya A24118072. Di sini saya mengambil judul karya tulis ilmiah dengan judul yaitu Pengembangan Media Pembelajaran Termodinamika untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman belajar siswa di SMA. Baik, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dari judul yang telah saya ambil. Nah, jadi pernah kita lihat di kehidupan sehari-hari bahwa pelajaran fisika ini salah satu mata pelajaran yang kurang disukai oleh peserta didik. Peserta didik menganggap bahwa ilmu fisika sulit untuk dipahami karena ilmu fisika banyak memuat rumus dan teori yang memerlukan pemahaman secara mendasar. Salah satunya yaitu materi termodinamika. Dalam penggunaan penjabaran matematika dalam rumus fisika menjadi kendala bagi peserta didik, sehingga perlu adanya solusi dari permasalahan tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, beberapa cara untuk mengubah persepsi negatif tentang fisika yaitu menghubungkan fisika dengan kegiatan yang menyenangkan. Belajar bukan dengan penghafalan rumus, melainkan memahami penurunan rumus dan memanfaatkan berbagai alat peraga dan multimedia agar pelaksanaan proses pembelajaran fisika efektif, efisien, dan menarik. Oleh karena itu, pemilihan media pembelajaran fisika yang tepat sangatlah penting. Maka dari itu, saya mengambil judul penulisan karya ilmiah tentang pengembangan media pembelajaran termodinamika untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman belajar siswa di SMA. Jadi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di latar belakang, dapat kita rumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan media pembelajaran termodinamika untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman belajar siswa di SMA. Yang kedua yaitu bagaimana kelayakan media pembelajaran termodinamika untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman belajar siswa di SMA. Dan yang terakhir yaitu bagaimana respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran termodinamika untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman belajar siswa di SMA. Selanjutnya yaitu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 1. Untuk mengetahui bagaimana mengembangkan media pembelajaran termodinamika untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman belajar siswa di SMA. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran termodinamika untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman belajar siswa di SMA. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran termodinamika untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman belajar siswa di SMA. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada penelitian yang relevan. Nah, jadi penelitian yang relevan ini saya mengambil dari dua peneliti. Yang pertama yaitu Susan Merdiani dan Muhammad Djari tahun 2015 yang berjudulkan Teams Games Turnamen dengan permainan ludo akuntansi untuk meningkatkan aktivitas belajar akuntansi. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. Adapun hasil dari penelitian yaitu media pembelajaran permainan ludo sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas belajar. Hal ini dapat ditandai dengan meningkatnya persentase rata-rata aktivitas belajar akuntansi yang diambil melalui observasi dengan lembar observasi adalah 19,29% dari 69,35% di siklus 1 menjadi 88,64% pada siklus 2 meningkat. Peningkatan persentase rata-rata aktivitas belajar akuntansi yang diambil melalui angket adalah 8,59% dari 74,77% di siklus 1 menjadi 83,36% pada siklus 2. Dengan demikian dapat disimpulkan pembelajaran permainan ludo pada aktivitas belajar akuntansi layak digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran karena setiap aspek penilaian mengalami peningkatan serta aktivitas belajar siswa pun sangat baik. Nah, penelitian kedua di sini saya mengambil tentang pada peneliti Adelia Rahmawati, Wahab Abdi Syamsul,
pada tahun 2016. Nah, dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Tim Games Turnamen menggunakan media permainan interaktif Ludo untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA. Isafuddin, Banda Aceh. Nah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Geografi FKIP Unisya. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu aktivitas guru dan siswa antara siklus 1 60%, siklus 2 80%, dan pada siklus 3 90% mengalami peningkatan. Telah mencerminkan penerapan model pembelajaran 3T berbantuan media Ludo interaktif. Peningkatan aktivitas guru dan siswa yang telah sesuai dengan waktu dan kriteria yang telah ditentukan. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran juga mengalami peningkatan, serta respon siswa terhadap pembelajaran dapat dikatakan sangat baik. Selanjutnya yaitu di sini ada deskripsi teori. Deskripsi teori di sini saya hanya mengambil yang penting-pentingnya saja yang bisa yang saya ambil dari poin-poin dari judul yang saya ambil. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran menurut Akib tahun 2014 mengatakan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada siswa. Nah, selanjutnya Akib juga menyebutkan manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu menyeragamkan penyampaian materi, pembelajaran lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran lebih interaktif, efisiensi waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan materi belajar, dan yang terakhir yaitu meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif dan produksi. Selanjutnya di sini saya mengambil materi tentang termodinamika. Jadi termodinamika merupakan kajian tentang kalor atau panas yang berpindah. Dalam termodinamika di sini pasti akan banyak membahas tentang sistem dan lingkungan. Nah, kumpulan benda-benda yang sedang ditinjau disebut dengan sistem, sedangkan semua yang berada di sekeliling atau di luar sistem disebut dengan lingkungan. Nah, selanjutnya di sini saya langsung ke jenis penelitian. Jadi jenis penelitian di sini yang saya ambil yaitu termasuk jenis penelitian dan pengembangan ataupun research and development. Terkait dengan model penelitian dan pengembangan yang digunakan berupa model prosedural. Maka langkah-langkah prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan merujuk pada langkah-langkah dari Brock and Gall. Nah, jadi lanjut ke populasi dan teknik penarikan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SMA. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel insidental. Nah, pada penelitian ini, sampel yang saya ambil yaitu berjumlah 28 siswa. Sedangkan jenis dan sumber data, jenis data yang diperoleh ada dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, selanjutnya yaitu variabel operasional. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah media pembelajaran termodinamika berupa permainan Ludo. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan menggunakan instrumen non-test atau angket. Baik, jadi teknik analisis data selanjutnya yaitu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan media pembelajaran termodinamika ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif berupa persentase. Nah, sedangkan analisis deskriptif persentase digunakan untuk menganalisis hasil pengumpulan data dari analisis kebutuhan, uji coba kelompok kecil, uji coba kelompok besar. Rumus untuk mengolah data per subjek uji coba sebagai berikut, yaitu P sama dengan F per N dikali 100%. Nah, keterangan P di sini yaitu persentase hasil evaluasi subjek uji coba. F adalah jumlah jawaban skor oleh subjek uji coba dan N adalah jumlah jawaban maksimal dalam aspek penilaian oleh subjek uji coba, dan 100% ini adalah nilai konstanta. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Termodinamika untuk Meningkatkan Aktivitas dan Pemahaman Belajar Siswa di SMA. Sekian dan terima kasih.